Anak-anak, memberkahi kegiatan pembelajaran kita seperti biasa, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda sekalian, pada pertemuan kali ini pembelajaran kita adalah KD yang pertama atau materi yang pertama di kelas 12, yaitu kajian Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Inilah KD kita yang pertama ini. Jadi KD yang pertama berbicara tentang ayat, berbicara tentang Al-Quran, khususnya Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir positif, berpikir kritis, objektif dan seimbang. Nah, Anda sekalian, tentu yang kita bahas pertama adalah ayatnya. Nah, bicara tentang ayat, Anda sekalian harus tahu cara membaca yang benar dengan tajwid dan makhraj yang tepat. Harus tahu artinya, harus tahu terjemahannya, sehingga nanti ketika membaca ayat ini paham maknanya. Tentu yang lebih penting adalah harus tahu kandungannya atau makna dari ayat yang kita pelajari. Nah, kali ini surah Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Di mana bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Arti ayat ini adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Itulah ayat dari surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Nah, Anda sekalian harus paham mengerti ayatnya, harus paham mengerti terjemahannya, tentu harus paham mengerti tajwid, cara mengucapkannya. Nah, yang kedua hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Di mana bunyinya adalah Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan summa raqada falamma kana thulutsal lailil akhir fa'ada fanazara ila as-sama'i faqala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Thumma qama fatawaddu'a wastanna fasalla ihda asyrata rak'atan thumma azzana Bilal fasalla rak'ataini thumma kharaja fasalla subha. Rawahu Bukhari. Nah, arti dari hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit.
Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Setelah mendengar Bilal azan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Nah, itulah arti dari hadis ini. Jadi hadis ini juga menjelaskan tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Bicara tentang Quran, surat Ali Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191, dan hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Anda sekalian harus tahu apa yang dimaksud dengan berpikir kritis itu. Nah, berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandukan keyakinan dan tindakan. Jadi secara sederhana berpikir kritis itu adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mengevaluasi informasi sehingga lahir sikap untuk memandu keyakinan dan tindakan seseorang tersebut. Nah, dalam agama kita, agama Islam, berpikir kritis itu, orang yang berpikir kritis itu dalam Islam disebut dengan ulil albab. Nah, orang yang berpikir kritis, objektif dan seimbang itu disebut ulil albab. Nah, apa itu ulil albab? Nah, jelas tadi ulil albab itu di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 191 adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang selalu mengingat Allah, baik ketika dia berdiri, duduk, bahkan berbaring. Jadi kalau kita mau simpulkan, nah, orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang selalu mengingat Allah. Nah, para ulama berbeda pendapat atau memberikan kontribusi pemikiran tentang ulil albab itu. Seperti Hasan al-Basri. Beliau berpendapat ulil albab itu artinya adalah orang yang selalu merenung tentang kebaikan atau keburukan. Ada lagi Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa ulil albab itu adalah berpikir atau merenung atau cahaya yang merasuki jiwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bicara tentang zikrullah. Jadi beliau berkata bahwa orang yang ulil albab itu orang yang selalu berzikir seperti ayat tadi. Bahkan Basor bin Haris mengatakan bahwa orang yang ulil albab itu adalah orang yang selalu berpikir sehingga mereka tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sikap kita, kalian khususnya, anak-anak semua kelas 12 ya, tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang ini yang dijelaskan dalam surat yang tadi Ali Imran, maka sikap atau perilaku yang harus kalian lakukan adalah yang pertama mengedepankan pikiran yang kritis. Jadi tidak boleh ngikut aja. Tidak boleh. Nah, orang yang berpikir kritis, objektif dan seimbang itu harus mengutamakan pikiran yang kritis. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin sering disebut dengan critical thinking. Selalu berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah mengingat Allah dalam segala kondisi. Tadi disebutin dalam ayat alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri,
duduk maupun dalam keadaan berbaring, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Dan yang ketiga adalah sikap orang yang selalu berpikir kritis itu adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar, dia mengerti, paham bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, apa hikmah kalau kita sudah berpikir kritis? Nah, yang pertama adalah dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta. Yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Dan yang ketiga, semakin tertantang untuk melakukan penelitian. Dan yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian belajar ayat ini, tentunya dari awal tadi sudah Bapak sampaikan, ayat ini harus dipahami, cara membacanya harus benar, menerjemahkannya harus benar, sehingga mengerti apa kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa ayat ini bicara tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Nah, orang yang selalu berpikir kritis itu disebut ulil albab. Ulama memang berbeda pendapat tentang pengertian ulil albab itu. Tapi secara garis besar dipahami ulil albab itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Maka ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Nah, makna orang beriman itu bisa saja alladzina yazkurunallah. Orang yang selalu berzikir, orang yang selalu mengingat kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini, yarfa'illah, Allah akan angkat derajatnya. Derajat ketika dia muda, ketika dia dewasa, ketika dia sudah tua, mungkin juga ketika dia dalam keadaan apapun. Tidak saja di dunia, insya Allah sampai di akhirat kelak. Demikianlah Anda sekalian materi kita. Nah, adapun tentang hadis yang tadi sudah Bapak jelaskan, nah bisa kalian pelajari lagi, bisa lihat lagi di dalam buku-buku teks. Sehingga pembelajaran kita pada KD yang pertama di kelas 12 ini tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang bisa kalian pahami. Ingat, kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang belum paham, nanti tanya Bapak. Oke? Sampai ketemu ya. Baik. Untuk menutup kegiatan kita, mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.